Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri kita di dalam minggu ini akan bertemakan Thanksgiving. Ya, bersyukur dan menghitung berkat-berkat Allah sepanjang tahun ini. Episode yang pertama ini kita akan buka dengan judul Password untuk masuk dalam hadirat Allah. Bersyukur adalah password untuk masuk di dalam hadiratnya. Nyanyian syukur adalah salah satu yang Tuhan inginkan dan begitu banyak diungkapkan di dalam Mazmur. Dalam seri ini kita akan berbicara dari beberapa Mazmur tentang ucapan syukur. Dan Mazmur yang paling terkenal dan juga banyak dikutip sebagai sebuah pujian, awal mula dari sebuah ibadah adalah Mazmur 100. Mazmur 100, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur ini dibagi dalam dua bagian dengan pola yang sama. Bagian pertama itu dari ayat yang 1 sampai dengan 3, lalu bagian kedua dari ayat 4 dan 5. Dan kalau kita lihat polanya sama, yaitu dimulai dengan panggilan untuk memuji atau panggilan untuk menyembah, panggilan untuk bersyukur, dengan kegirangan, lalu kemudian diikuti dengan alasan kenapa mereka harus bersyukur. Dan di sini pemazmur memanggil orang-orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sukacita di bagian pertama, karena Dia yang menjadikan, Dia yang menciptakan mereka dan menyediakan, memelihara kepada manusia itu. Sedangkan bagian keduanya, kita masuk beribadah di dalam bait suci dengan ucapan syukur karena Dia baik, karena Dia setia kepada umat perjanjiannya. Pujian adalah bukti dari iman yang hidup, karena itu mengungkapkan seberapa baik orang-orang mengenal Tuhan dan seberapa setia mereka kepada Tuhan. Dan dibuka dengan 3 kata perintah yang sifatnya imperatif tadi, bersorak. Lalu dikatakan di dalam bahasa Indonesia, beribadah atau melayani. Dan masuklah. Dan ini merupakan poin utama dari pasal ini. Dan ini jelas bahwa untuk kita masuk di dalam hadirat Allah, diperlukan sebuah persyaratan yang sama, yaitu bersyukur dengan kegirangan, bersyukur dengan sukacita. Dan kalau kita jelas di sini bahwa masuk berbicara tentang perintah untuk mendekat. Ya, mendekatlah kepada Tuhan. Artinya adalah kerinduan Allah untuk kita itu bisa membangun hubungan intim dengan Dia. Dan Dia bilang mendekat itu dengan sukacita. Dan kabar baiknya di dalam perjanjian baru bahwa Kristus sudah membuka akses kepada kita sehingga kita bisa mendekat ke dalam takhta kasih karunia-Nya untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Lalu kemudian beribadahlah kepada Tuhan. Nah, kata beribadah di sini dalam terjemahan Indonesia sebenarnya berasal dari kata serve atau melayani dalam bahasa Ibrani-nya abad. Yang di dalam konteks Ibrani itu kata bekerja dengan kata beribadah itu tidak bisa dipisahkan. Jadi artinya, baik kita melakukan rutinitas kita sehari-hari di dalam profesi kita, pekerjaan atau usaha, atau aktivitas rumah tangga, pendidikan bagi anak-anak, atau beribadah di dalam ibadah gereja, ibadah jemaat, persekutuan orang percaya, atau komsel, kul, dua-duanya memiliki persyaratan yang sama. Beribadahlah dengan ucapan syukur, beribadahlah dengan sorak-sorai, bekerjalah dengan antusiasme tinggi kepada Tuhan. Jadi di sini bahwa ternyata passwordnya sama. Apakah kita mau beribadah dalam ibadah
raya jemaat, atau di dalam kita bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat atau hari Sabtu, dua-duanya harus dimulai dengan bersyukur. Dan bersyukur yang penuh dengan antusiasme. Bersyukur yang penuh dengan puji-pujian. Kenapa alasannya? Jelas sekali. Pertama, kita tahu bahwa Dialah yang menciptakan kita. Lalu kemudian Dialah yang menggembalakan kita. Dialah yang memelihara kita. Serta kemudian kita bersyukur sebab Dia baik. Dia setia. Dia penuh kasih kepada kita. Dia begitu peduli kepada kita. Dan di dalam hadirat Tuhanlah kita mendapatkan pertolongan. Kita mendapatkan penyediaan. Pesan daripada Mazmur ini sangat jelas. Tuhan layak dipuji karena siapa Dia dan apa yang Dia lakukan. Aplikasinya secara langsung adalah ada seruan untuk mengungkapkan perintah bersorak dengan girang, memberikan pengakuan publik, bersaksi, dan juga memberkati dengan kualifikasi tadi. Gembira, penuh dengan semangat perayaan, penuh dengan syukur. Dan uniknya di sini, tidak hanya dilakukan sendirian, tetapi dilakukan bersama-sama. Baik sebagai keluarga, kita ada mesbah keluarga, jemaat, kelompok kecil, yang sekarang walaupun kita dalam pertemuan Zoom, tetap aja itu adalah sebuah komunitas. Kita boleh terpisah jarak, tetapi kita tidak boleh terpisah secara sosial. Kita bisa beribadah bersama-sama dengan senang hati. Orang beriman harus memuji Tuhan dengan antusias, dengan pengertian. Dikatakan ketahuilah. Kita mesti tahu juga apa yang kita tahu kebenarannya. Dan di sini pengertian adalah dasar dalam penyembahan dan dalam pelayanan. Dan penting untuk kita tahu bahwa Yahweh adalah Tuhan. Dialah pencipta kita, Dialah pemelihara kita, Dialah Allah yang baik, dan tindakan-tindakannya adalah tindakan yang baik, penuh kasih, dan setia. Jadi intinya orang percaya itu harus memuji Tuhan dengan antusias, bekerja dan melayani dengan senang hati, karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Dan karena Dialah yang sudah menjadikan kita. Ada begitu banyak pujian dan aklamasi, pernyataan pengagungan di dalam perjanjian baru, yang sebenarnya memiliki nuansa seperti di dalam Mazmur 100 ini, yaitu di dalam Wahyu 4 dan Wahyu 5. Gagasannya sama dan menghubungkan ini dengan Kristus Yesus. Sebagai contoh, Wahyu 4 ayat 8. Di sini Tuhan dipuji karena Dia kudus, berkuasa dan kekal. Dan dalam kata-kata Mazmur, Dia adalah Tuhan, Yahweh. Wahyu 4 ayat 11, di sini Tuhan Allah kami yang layak menerima pujian. Jadi di sini bahwa Tuhan yang layak itu karena Dia membuat segalanya dengan kehendaknya sendiri. Dan ini adalah poin perluasan dari Mazmur 100, yaitu apa yang telah Dia lakukan kepada kita. Dan di dalam Wahyu 5 ayat 9 dan 10, Tuhan dipuji karena Dia menebus orang-orang untuk menjadi kerajaan para imam. Dengan bahasa perjanjian Mazmur tadi, mengantisipasi kasih perjanjian yang ditunjukkan dengan penebusan. Jadi relasi Allah itu tidak berhenti hanya sekedar sebuah perjanjian belaka, tetapi diwujud nyatakan dalam tindakan penebusan, membawa orang-orang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan itu adalah karya Kristus yang sudah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Di dalam bacaan terakhir dari Wahyu 5 ayat 12 dan 13, menegaskan kembali kelayakan Tuhan untuk menerima pujian. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat, dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta, dan bagi anak domba, adalah pujian dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa, sampai selama-lamanya. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita tahu ada password untuk masuk dalam hadirat Allah. Di dalam karya Kristus yang sudah selesai, kita datang menghampiri Dia dengan nyanyian syukur setiap hari.
baik masuk di dalam keintiman dengan Tuhan, di dalam ibadah kita, saat teduh, atau di dalam doa pagi hari, penyembahan kita, membaca firman, atau di dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan juga pada waktu kita berkumpul di dalam kelompok kecil selama minggu ini, atau di dalam ibadah-ibadah persekutuan dan ibadah raya pada hari Minggu. Marilah saya mengajak kita semua bersyukur dengan sukacita, dengan antusias. Kita punya password yang kapan saja kita bisa mendekat kepada hadirat Allah. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau, Allah yang menciptakan kami, Allah yang memelihara kami, Allah yang baik, setia, dan perjanjian-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam Kristus, Engkau telah memberikan kami akses. Kami mendapatkan pertolongan, kami mendapatkan perlindungan. Dan biarlah sepanjang minggu ini, kami terus memulai hari kami dengan bersyukur. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dan hidup. Terima kasih untuk kesehatan. Dan aku berdoa Tuhan saat ini, kepada setiap kami yang merasa Tuhan jauh dan tidak memelihara. Hari ini ada kabar baik, bahwa di dalam Dia memelihara, Dia setia, Dia baik, dan Dia pasti mewujud nyatakan perjanjiannya di dalam penebusan dan menjawab doa-doa setiap sahabat Lexio Divina yang beriman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.